Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the ninth grade of students. It is time for us to learn about English in the third unit. It's about be healthy and be happy. So please open your book on page 23, halaman 23 dibuka. It's about labels of product. It will be presented by me, Miss Rosa Haris Shaulina, or Miss Rosa. Check this out. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang labels of product. Tapi sebelumnya akan Miss Rosa jelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu agar siswa dapat menyebutkan perbedaan bahasa dan istilah khusus yang terdapat di dalam label obat, makanan maupun pada minuman. Kalian pasti sering membeli yang namanya makanan maupun obat-obatan, ya. Baik itu makanan ringan maupun makanan berat, baik itu minuman, ya. Kalian akan sering sekali membelinya. Nah, di dalam produk-produk makanan dan minuman itu pasti akan memuat yang namanya kandungan bahan pokoknya, ingredients atau komposisinya. Nah, ingredients, komposisi itu semua disebut dengan labels. Maka sekarang kita akan belajar what is labels of product. Label is a piece of paper attached to something to give information. Sebuah label adalah sepotong kertas yang berisikan sesuatu tentang informasi. Labels of product dibagi menjadi dua, yaitu labels on food and also labels on medicine. Food berarti di makanan, kalau medicine di obat-obatan. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya akan kita bahas di slide berikutnya. Labels di kedua produk ini agak sedikit berbeda dan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Labels on food seperti yang ada di buku kalian on page 23. Products give information about the nutrition and ingredients contained in the product. Jadi, label pada produk makanan memberikan informasi tentang nutrisi dan bahan-bahan komposisi pembuatan produk tersebut. Jadi, kalau kita ingin melihat apa sajakah kandungan yang terdapat di dalam makanan, maka kita harus membaca di bagian labelnya. Oke. Ini adalah contoh dari labels on food dengan sampel yang bernama Lay's, ya. Produk makanannya adalah Lay's. Di sini seperti yang sudah diungkapkan di awal tadi, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan istilah-istilah khusus yang terkandung di dalam labels of product, ya, baik itu makanan, minuman maupun obat-obatan. Nah, di sini bisa kita lihat ada special vocabs yang dipakai untuk labels on food with the name of product is Lay's, dengan namanya Lay's. Yang pertama adalah nutrition facts, itu adalah kandungan gizi. Kemudian di sini ya nutrition facts. Kemudian ada serving size. Serving size itu adalah berat makanan di dalam kemasan. Makanya sini ada tulisan 1 ounce, ya. 1 ounce atau sama dengan 28 grams, about 15 chips. Jadi ada 15 potongan kentang yang bernama Lay's. 15 chips itu berarti potongannya di dalam satu kemasan ini adalah 15. Kemudian ada amount per serving. Amount per serving itu kandungan per potong di dalam cemilan Lay's, kandungan per chipsnya. Berikutnya adalah calories, itu adalah kalori. Saturated fat itu lemak jenuh. Trans fat itu lemak trans atau asam lemak. Nah, berikutnya adalah sodium. Sodium di sini itu adalah mineral. Kemudian ada potasium. Potasium itu adalah kalium. Kemudian dietary fiber, di sini ada dietary fiber, itu adalah serat makanan, ya kan? Kemudian ada kolesterol, itu kolesterol. Kemudian ada sugar less than, berarti gulanya itu kurang dari 1 gram. Ada gula tapi kurang dari 1 gram.
Kemudian kalsium itu kalsiumnya 0%, berarti nggak ada kalsiumnya ya. Terus ada iron itu zat besi. Ingredients, memang di sini tidak ada yang menyebutkan ingredients, tapi ingredients itu adalah kandungannya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang labels on medicine. Kalau tadi labels on food, sekarang labels on medicine. Give information to ensure safety so that the medicine can be used according to its intended function. Label pada obat-obatan memberikan informasi terkait dengan keselamatan sehingga obat tersebut dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Maka labels on medicine itu juga sangat penting agar kita bisa mengetahui kandungan obat tersebut. Maka kita bisa mengobati bagian tubuh yang sakit sesuai dengan obatnya. Misalkan seseorang sakit kepala, jangan sampai dia meminum obat sakit perut. Maka sebelum orang tersebut meminum obatnya atau membeli obat, dianjurkan untuk membaca labelnya terlebih dahulu. Labels on medicine-nya dibaca terlebih dahulu agar tidak salah dalam pemakaian. Di sini kita akan melihat contoh dari labels on medicine. With the name of product is milk calcium, namanya milk calcium. Di sini juga terdapat istilah-istilah khusus seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, yaitu tujuan kali ini adalah siswa dapat menyebutkan istilah-istilah khusus yang dipakai di dalam labels. Nah, sekarang kita memakai istilah khusus untuk labels on medicine with the product is milk calcium. Bisa kita lihat ada supplement facts. Di sini supplement facts itu adalah kandungan-kandungan gizinya atau kandungan-kandungan nutrisinya ya. Serving size 1 soft gel, berarti ini ukuran kemasannya itu adalah 1 soft gel. Soft gel itu adalah kapsul ya. Berarti bentuknya adalah kapsul. Kan obat itu ada yang sirup cair gitu kan, ada yang pakai tablet kayak gitu, yang tablet itu. Nah, ini pakai kapsul, oke? Nah, di situ kita melihat ada yang namanya ini nih, gelatin. Gelatin ini adalah kolagen ya, yaitu senyawa yang diambil dari hasil kimia dari tulang-tulang. Jadi zat yang ada di dalam tulang itu namanya gelatin, kolagen istilah Indonesianya. Kemudian ada glycerin, yaitu gliserol, cairan kental tidak berwarna kayak gitu ya. Jadi ini semua adalah bahasa-bahasa kimia untuk medicine. Kemudian ada yang namanya purified water, yaitu air purifikasi atau air penyaringan ya. Kemudian ada directions di sini adalah petunjuk pemakaian. As a dietary supplement, take 1 soft gel for adults daily. Sebagai suplemen makanan, ambillah 1 kapsul untuk dewasa setiap harinya. Jadi di dalam labels on medicine itu pasti ada petunjuk pemakaiannya agar konsumen tidak overdosis ataupun tidak kekurangan dosisnya, sehingga penyakitnya atau keinginannya itu bisa terwujud, penyakitnya bisa sembuh kayak gitu ya. Kalau misalkan dia dosisnya terlalu kecil, nanti penyakitnya nggak akan bisa sembuh. Makanya ada directions. Kemudian dietary supplement tadi udah ya, suplemen makanan. Kemudian manufactured itu namanya adalah diproduksinya oleh New Health Products Corporation ya, ini ya namanya ya. Kemudian ada yang namanya expired. Ini EXP itu kependekan dari expired, yaitu kadaluarsa. Kemudian ada established. Di sini daily value has not established. Established itu didirikan ya. Kemudian MG itu ini
600 mg itu milligrams, itu namanya ukuran ya. Kemudian ada daily, itu sehari-hari atau biasanya. Dosage itu dosis. Oke. Dan di sini kan tadi kan ada juga dosage itu dosis, kemudian made in itu dibuat. Ini adalah istilah-istilah khusus yang dipakai untuk labels on medicine. Jika kalian melihat istilah yang lain bisa kalian cari sendiri ya, berdasarkan sampel ini. Okay students, it is the end of our meeting today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.